Nah, Astro IQ putih RR5 gua dibanding Burem. beda gua makanya besok coating only. Iya. Bongkar gocap aja. Jadi sebelumnya kita melanjutkan pertanyaan kawan-kawan yang pernah nanya di YouTube gua nih. Baru bikin video lagi karena udah lama. Ini gua lagi berdua sama kawan gua, partner gua yang kita beriringan berjalan bersama waktu pas gua bangun 1DS. Sama dia juga bikin bisnis yang sama sama gua gitu. Cuman dia beda wilayah. Namanya Roni nih. Koko Roni katanya. Masa bro. Menurut lu dia koko apa bukan nih ya nggak? Ntar tinggal lu ini aja. Mukanya pedagang banget masalahnya. Jadi yang kemarin sebenarnya gua sebut tuh pedagang nanti nangis dia nih sebenarnya. Tenang bang, kita udah bisnis kita banyak sekarang. Ya, jadi begini bro. Kemarin itu banyak yang nanya sama gua bang. Terakhir akhir-akhir ini kan banyak yang pada ketipu tuh beli helm. Gimana sih katanya, gua beli helm udah COD gitu, tapi masih tetap aja tuh helm ternyata minus. Sedangkan gua belum pernah ngelihat helm yang benar-benar nggak minus tuh yang seperti apa kan gitu. Ya kalau gua mungkin pribadi, gue juga udah pernah merasakan dulu-dulu. Cuma gua anggap itu satu perjalanan pengalaman. Nah yang baru banget ketipu kemarin nih dia nih ketipu nih, dia masih bisa ketipu. Nah jadi di sini kita mau bagi pengalaman aja sebenarnya. Tips and trick memilih helm second itu bagusnya seperti apa, enaknya seperti apa, ya di sini kita bahas. Siapkan kuota yang banyak, karena pembahasan ini akan lumayan nih. Tapi gua mudah-mudahan bawanya nggak akan bikin lu bete, karena ini kita bikin seakan-akan ya kayak kita lagi, lu bertanya, gue menjawab, temen gue menjelaskan gitu. Beberapa bulan yang lalu, jadi sebenarnya bukan lu ya Ron ya? Siapa Ron? Temen lu ya? Customer. Ya customer lah. Temen. Jadi beli helm. Singkat cerita itu awal mulanya itu kirim-kirim bang. Ya. Dia nggak pakai rekber, langsung. Harusnya menjaga amanah dong. Katanya dia ukurannya itu M. Pas nyampe ukurannya XL. Kedua katanya minusnya den 1 titik. Buset, nyampe parah bang. Tapi sebenarnya itu waktu pas dijelasin gimana? Maksudnya apa, helmnya emang kelihatannya mulus tapi si pembelinya nggak merhatiin apa gimana Ren? Di video itu ya pedagangnya itu sepintar mungkin, sedetail mungkin, yang minusnya itu nggak dilihatin. Kalau kita jualan nih, karet gue lepas, ya. Ini gue cat, gue repair catnya, kayak gitu kan enak. Ya. Ini enggak bang, di videoin putar cepet. Oh dia jadi Plusnya aja gitu. Plusnya nggak dilihatin. Ya dengan segala keterbatasan apalagi video ya. Nah di situ bisa gue bilang itu salah satu tips juga. Jadi buat kawan-kawan yang emang nanti atau kapan mau beli helm ya, terutama helm ya, jangan terlalu percaya sama video, apalagi dia videoinnya cepat gitu. Kalau bisa bang pelan-pelan deh gitu. Ya enggak, ya memang kalau gue jadi pedagang sih emang rada bete juga digituin. Tapi kalau memang lu pedagang yang bener, gue rasa lu juga nggak akan bete lah digituin, karena kan memang ini namanya transaksi bro, ya enggak, tugas penjual. Jadi ya mau nggak mau lu ngasih pelayanan ke si pembelinya juga oke lah seenggaknya. Terus pas udah nyampe lu ngeliat helmnya itu gimana maksudnya? Pas nyampe, orang yang beli ini awam, baru main arai. Nah ini buat para pemula nih, buat para pemula kalau mau beli helm nih, kita dengerin yang ini nih. Jadi pas dia itu kan nggak ngerti bang, buka sidepod gimana. Iya.
pas dia bilang itu gue mau buka visor ngeliat tracknya di YouTube channelnya Bang WU. Pas gue ikutin patah. Taunya dua cantelannya itu bekas leman bang, kiri kanan. Oh, sidepodnya patah. Kiri terus kanan. Leman dalam artian dia nge-repair sendiri dong berarti. Iya, patahannya di lem. Oh, patahannya di lem. Bukan repair pakai kayak kita. Iya. Nah, waktu pas di video itu si pembeli ini nggak ngeliat, maksudnya clearance sidepod sama si visor ini kan udah kelihatan tuh harusnya. Itu masih kelem bang. Oh, masih kelem. Patahnya sama si pembeli. Oh, karena dia si penjual nih nggak tes ya, maksudnya nggak tes. Nggak ngebuka lah. Nggak harusnya buka. kan dibuka nih, aman ya. Nah, harusnya begitu dong. Ya berarti dia hanya videoin itu biasanya, wah bro, nih helmnya nih begini mulus, nah gitu doang. Fisik gitu. Tanpa dia tes mungkin kacanya bisa dibuka apa gimana segala macam mungkin itu. Nah jadi tips yang kedua, ketika lo mau beli helm apalagi jaraknya jauh ya, lo jangan terlalu percaya dengan video yang sekian cepat itu, terlebih dia nggak mendemokan kondisi fisik dari part-partnya, terutama kayak sidepod. Kalau memang lo ngerasa ada keganjilan antara clearance-nya visor sama si sidepod, gua sarankan lu skip dulu masalah itu. Karena yang nanti kejadian seperti ini nih, udah nyampe pas kita tes prak patah. Kalau udah barang udah lu terima, mau nggak mau itu resiko lu sebagai pembeli. Walaupun si penjual juga nggak, wah gua mana tahu lu patahnya di lu bla bla bla, ya udah lu mau ngomong apa nggak bisa. Si penjualnya juga ngakunya baru main arai bang. Nah itu klasik berarti ya. Hah? Klasik ya. Iya. Ya. Maksud gua gini loh, kita sama-sama pedagang. Aturannya buyer yang baru main arai kita rangkul bang. Ya. Jangan lu kasih barang jelek tapi janjinya manis. Ya. Itulah. Sama aja ngejauhin rezeki dia juga dong. Ya, namanya kan kita pengen regenerasi hobi ya. Regenerasi hobi ke pemain-pemain helm yang baru. Kayak kita mungkin pemain helm yang lama. Ya walaupun ada sedikit minus sama helm kita, lebih baik kita ngomong. Memang resikonya dagangan kita akan susah laku. Biasanya seperti itu. Cuma dengan kejujuran si penjual, biasanya ada nilai plusnya tuh untuk kedepannya ketika lu mau melakukan transaksi dengan siapapun. Seperti itu. Juga seneng. Terus kalau pas udah tahu kondisi helmnya begitu, si pembelinya gimana? Bayarnya sempat protes. Bang, ini kondisi begini ini gimana enaknya? Nah, gue sih bilang sama si bayarnya refund aja. Refund ya. Refund, kalau enggak retur lah. Ya. Kan ini tukar tambah. Malum orang Jakarta coret, sono jauh ngomong refund susah dia. Jadi sebenarnya jadi udah minta refund. Si seller ini 1000 alasan lah bang. AIWO. Intinya sebenarnya dia nggak mau gitu. Garis besarnya nggak mau. Nah, gitu. Orang barangnya jelek. Ya. Jadi ya udah, akhirnya jalan tengahnya si buyer ini dapat sejumlah uang. Ya menurut gue sih melebihi harga repair ya. Apanya uangnya melebihi harga repair pak? Kan si buyer kan repair ke kita nih. Nah harga yang kita kasih itu lebih mahal dibandingin dana yang dana ganti ruginya. Dana ganti ruginya lebih mahal perbaikannya Pak. Lebih mahal perbaikannya, betul. Terus gue bilang sama bayarnya nih bang, terus gimana nih? Nah yang bikin gue terpukul dari beberapa korban yang udah kena begitu, ya gak apa-apa lah bang, pelajaran buat kita. Bayarnya ikhlas ngomong begitu. Itu yang bikin gua terpukul, bikin gua apa ya, gua sendiri aja sakit gitu loh, walaupun gua bukan korban ya kan ya. Cuman kan kita ngeliat kawan gitu ya, ngeliat kawan dizolimin, apalagi kawan kita nih benar-benar nggak tahu masalah helm ya. Awalnya seperti itu, mungkin sebenarnya bukan nggak tahu mungkin ya. Jadi beberapa gini bro,
kalau dibilang nggak tahu ya memang mungkin, kalau dibilang nggak tahu masalah helm mah nggak lah. Kemungkinan besar ada sedikit informasi yang dia kurang pahami tentang helm yang dia mau beli, karena sebelumnya mungkin dia biasanya main helm lokal ya. Helm yang di luar Jepang. Tuh, itu sama kejadiannya kayak waktu pas belum lama inilah di gua juga kayak gitu tuh. Jadi memang tipsnya yang pertama itu tadi, lu jangan terlalu percaya dengan video. Kalau memang lu mau percaya dengan video, boleh silakan. Tapi videokan helm itu pelan-pelan dan secara detail. Baik itu klik, ya mungkin beberapa helm ada yang nggak pakai klik, ada yang pakainya geser atau gimana. Semua mekanis di helm itu dicek by detail, videokan dengan, ya nggak usah buru-buru ya Ron ya. Contohnya dulu. Nah, itu ntar dia mau diambil contoh. Kedua itu ya, nah ini kayak begini nih. Ini kita bukannya mewakili dua brand ini, bukan. Ini hanya sebagai contoh aja. Ini contoh ya. Kalau dia videoinnya, ini bro, lihat bro, lihat. Secara kasat mata aja lu udah nggak bisa ngelihat ini helm kondisinya seperti apa ya nggak? Karena ya itu tadi, lu nggak akan bisa ngeliat clearance-nya ini nih, sorry. Jadi yang tadi gue bilang, oh ini kemarin yang punya masalah nih helm merek ini nih, sorry bro. Ntar itu ada tuh, bisa tuh. Dia videonya mungkin begini. Bro tuh lah tuh bro, bagus bro. Ah, oke. Tapi lo harus lihat nih clearance dari side podnya ini nih. Ya, kalau memang side podnya itu nggak ada masalah, visor dengan side pod itu pasti rapet. Kalau mili sih ini rapat memang. Kalau dari visor ke side pod ke visor ini rapat. Tapi kalau di sini mungkin ini ada clearance-nya lah. Tapi kalau memang helm itu ada repair, dia biasanya manget. Lebih lebar banget. Kiri kanan lo harus cek. Kliknya lo harus cek. Harus lo dengerin, harus ada bunyi. Nah, sama. Di sini juga. Ini juga. Ini biasanya kalau ini karena udah diganti ya. Kalau nggak diganti dia biasanya namanya delta duck. Segitiga juga ada kliknya juga. Kalau ini karena ini RR4 atau rapid SR ya. Ini bentuknya dia klikannya kecil. Tapi kalau yang udah masuk ke RR5 dia besar. Lebih lebar. Tapi kalau dia udah masuk ke versinya 7X 2015 ke atas ya, baru gitu dia modelnya geser. Sama lu lihat belakangnya. Kalau karena ini RR4 dia nggak ada wingnya. Jadi kalau RR5 ada wingnya. Sebisa mungkin lu si penjual itu lu suruh coba dong bang wingnya mainin. Kalau wingnya masih bisa ya Ron ya. Biasanya bisa nyopot juga bang. Ah itu, karena kalau nggak dicopot takutnya ntar ada bekas leman di. Nah tuh ada bekas leman. Takutnya pas lu cek sampai di rumah patah, lu yang salahin bro. Iya. Ini juga bro, ini dia harus bisa geser. Kenapa ini harus geser? Karena kalau helm ini udah pernah bongkar, yang bongkar lupa tuh naruh bautnya di mana. Ini ada baut di sini nih. Ada mekanisnya. Dilem sama dia. Pak. Ya kan? Pernah. Dilem ya nggak? Akhirnya nggak bisa gerak. Helm lu cacat di dalam. Memang nggak kelihatan dari luar. Cuman ketika nanti ini helm lu akan melakukan detailing atau ada pembersihan secara menyeluruh, itu baru kelihatan. Terus kalau memang helm ini ditanya lagi, tuh helm udah pernah dibongkar apa belum? Gitu, ya nggak? Kalau helm ini, terutama arai ya, kalau arai belum pernah dibongkar, dia double tip itu warna putih bro di dalam. Lu tinggal ya memang kalau di sini mungkin nggak kelihatan ya. Kalau lu colok sedikit, lu intip putih. Tapi kalau yang Dove, arai warna Dove itu dia clear warnanya, bening. Terus mode fan bro, kita main eksterior dulu ya Ron ya. Main luar aja. Nah main luar. Kalau mode fan ketika lu klik begini bunyinya normal, berarti dia masih ori. Tapi kalau udah bunyi tak, klak, nah itu yang bahaya. Karena apa? Biasanya repair bro. Mencurigakan.
Jadi untuk eksterior keluar kurang lebihnya seperti itu. Oh ya, karet lu lihat lagi, karet kalau masih mulus seperti ini dipastikan masih ori, belum pernah dibongkar, belum pernah di repair. Tapi kalau lu lihat ini udah gelombang, terus ada bekas lemannya sampai keluar segala macem, ya itu lu udah patut curiga. Tapi nggak apa-apa bang, ya. Pasangannya. Betul. Warna itu juga. Kalau arai sudah dipastikan glitternya warnanya kecil banget. Ini mungkin karena efek cahaya jadi nggak kelihatan ya. Kalau dia putih seperti ini semuanya putih. Jadi kalau ada belang atau segala macem dipastikan memang itu biasanya repair. Sama di sebelah sini nih kalau arai nih lu lihat nih, dia biasanya banyak retak nih. Sama di baliknya di dalam. Ini eksterior bro, kurang lebihnya seperti itu. Ya bang, bisa nggak buka visornya? Gue pengen cek. Nah seperti itu. Jadi dia nanti peragain tuh, buka, brak, pasang lagi awet. Jadi nggak ada yang patah, nggak ada yang aneh-aneh. Kalau memang dia penjual oke, dia pasti berani. Kalau dia penjualnya ada minus, dia pasti akan skip. Setelah itu lu cek dalamnya, warnanya pasti biru aslinya. Karena ini udah diganti nih. Ini udah pakai bawaannya Arai Pro Shade nih. Jadi warnanya putih. Kalau lu dapet Arai yang warnanya begini ya lu beruntung berarti. Karena mahal ini. Ini sekitar berapa nih? Kayak begini? Satu set full set itu kurang lebih hampir 2 jutaan, hampir. 2 juta, bro. Iya enggak? Lu beli helm yang katanya ada itu bisa berapa tuh? Itu lumayan tuh, dapat berapa tuh? Itu baru dari dalemannya doang, belum bla 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 ya enggak. Jadi yang lu cek itu nanti kliknya. Sorry, di sini ada nih di sini nih ya. Nah, ini yang biasanya banyak yang hilang nih. Ya, ini ada kuncian di sini warna putih nih, bro. Aduh, sorry nggak kelihatan ya. Mekanisnya. Nah, ini ada putih nih pokoknya di sini nih. Tuh ada putih ya, kelihatan dikit lah ya. Putih. Nah, tuh warna putih itu kiri kanan itu lu harus ada. Karena kalau nggak ada, ini nggak akan bisa nempel ke sini, bro. Nggak akan bisa seperti ini. Sama di sini juga nih, di checkpadnya juga harus ada. Kalau masalah ukuran dia nggak sesuai, itu masih bisa di repair, itu masih bisa kita benain, masih bisa kita resize layarnya, istilah kata ya, diperbaiki, masih bisa diperbaiki. Tapi kalau udah kuncian yang hilang, waduh, harus beli chickpad baru bang. Lu harus beli chickpad baru atau lu beli kuncian ini second, karena baru nggak ada yang jual. Second juga harganya luar biasa, berapa Ron? Lumayan lah, lumayan ya, masih kepala di bawah 500 ya. Oh, baik tuh. Iya enggak? Gue sih sebenarnya tahu, cuman biarin aja deh ngomong. Karena kan gue bilang dari awal pedagang gitu maksudnya. Kacamata gue turun dikit. Gitu. Nah, jadi kalau Arai ini warnanya biru nih begini nih. Kalau nggak biru abu-abu. Ya enggak, kalau ini karena udah diganti, jadi lu jangan patokan sama warna ini karena memang kebetulan contohnya lagi adanya ini nih, bro. Tuh, daleman, terus kancing-kancing lu bukain. Kalau bunyinya masih klik, nah masih bagus. Kalau mungkin buat helm-helm tua bunyinya udah nggak nyaring. Ya udah nggak nyaring, tapi yang penting masih ngunci. Nah, jangan ngelos. Jangan ngelos. Yang paling penting lagi kalau dalaman itu IPS, bro. IPS itu apa? IPS itu gabus helm. Styrofoamnya. Lu lihat kalau bentuknya masih mulus, lu ambil. Tapi kalau udah kayak ada semacam letak, meleleh atau apa, gua sarankan jangan. Karena apa? Itu udah pasti cacat. Resikonya juga bahaya lah. Bahaya karena IPS itu kalau sudah mengeras, apalagi dia bentuknya seperti meleleh. Ntar gua kasih gambarnya. Dia udah nggak bisa menahan benturan. Ya nggak? Kinerjanya udah nggak maksimal, udah turun jauh lah pokoknya. Itu jangan sampai lu pilih lah helm-helm yang seperti itu, jangan. Karena apa? Resikonya pasti akan jadi helm abadi buat lu.
Kenapa gue bilang itu helm abadi? Karena kalau untuk pengguna helm yang paham helm tentang ini, dia pasti akan skip sama helmnya. Karena itu udah pasti buat dia, sampah itu mah, udah nggak bakalan bisa dijual, dipakai udah pasti nggak enak. Kalau bisa cari se-original mungkin, baik daleman atau luarnya juga, part-partnya. Karena seperti ini nih banyak sekarang yang udah pada disolap pakai punya produk mana ya, Don? Malai. Produk Malai itu, tahu lah pokoknya ada. Kalau ini disulap begitu mending bang, dia kalah-kalin yang sakit. Oh, yang pakai ini. Tambal pakai gabus rokok. Nah, terus itu. dicet lagi. Betul. Nah, itu tuh bro, itu sedikit banyak seperti itu bro kalau di helm Jepangan ya. Di helm Eropa beda lagi. Tapi helm Jepang juga ada yang kondisi seperti ini, kayak beginilah nih. Banyak orang cuman videoin di luar kan, yang tadi seperti gua bilang gitu. Tapi dia nggak ngeliat dalamnya. Kalau dalamnya ini udah hancur, busuk loh, hancur. Ini udah gua pastikan jauh dari kata nyaman dan aman. Jadi gini bro, gua kasih tips yang paling gampang, paling murah, paling efisien lah untuk menghindari yang namanya lu dapat helm minus. Apa tuh bang? Ketika lu mungkin lu ada di luar daerah, mungkin lu ada di daerah Jawa gitu ya, lu seneng sama helm anak Jakarta, lu tinggal tunjuk salah satu detailer atau orang yang mengerti helm, apalagi dia bisa bongkar itu helm, lu suruh tunjuk itu detailer sebagai tempat COD. Kayak gua nih gitu ya, lu mau beli, bang gua mau beli helm lu dong. Oh boleh katanya, gue kirim videonya. Kagak usah bang, lu COD aja sama Bang WU katanya. Di mana? Di workshopnya. Wah jauh bang. Wah berarti kalau udah ngomong seperti itu, lu tinggal tembak lagi. Pokoknya gini bang, kalau helm lu mulus, jarak tempuh lu gue ganti uang bensinnya. Kalau dia berani begini, kalau dia nggak berani, berarti ada sesuatu sama helm dia. Something. Karena itu yang sudah gua lakukan bertahun-tahun untuk kawan-kawan yang ada di luar daerah Jakarta. Dikasih amanah lah bang. Ya, sebenarnya menurut lo ada nggak sih? Ya maaf nih, ini maaf aja gitu. Ada nggak sih pemain helm daerah mana gitu yang identik lah seperti itu? Ada ya sebenarnya. Kalau kita sebutin banyak. Iya. Bukan 1-2 orang. Maksudnya bukan disebutin, tapi ada nggak gitu? Banyak. Kalau ada apa enggaknya banyak. Hampir rata-rata 50% lah. Kenapa gue bilang begitu? Berdasarkan pengalaman. Apalagi ya maaf nih, seller baru. Ya. Tapi tipikal mereka itu tipikal tanggung jawab apa enggak? Kalau dibilang tanggung jawab, kalau emang bener-bener pedagang bang, apa ibaratnya dia niat jual atau bukan diputerin nih, ya. Emang dia punya helm, gue mau lepas nih, pensiun lah gitu ya kan. Gua rasa yang kayak gitu pasti mau tanggung jawab. Tapi untuk yang si suka muterin helm ini, nah, ya. pasti ada efek samping bang. Iya sih ya. Ya, apalagi dia punya masa banyak ya. Nah, biasanya sih. Nah, itu tuh. Lu balikin aja helmnya. Ya. Potong sekian. Betul. Jadi memang kenapa gua sarankan selalu kalau lu dapet helm second itu harus langsung lu cuci. Biasanya gimana Ron kalau helm second Ron? Menurut lu paling sering lah lu dapet helm second gitu. Karena kan lu juga sedikit banyak lu mainin jual-jual beli juga gitu Ron. Betul. Pertama itu menurut gua lu lihat orangnya dulu bang. Jabra nggak? Jabra tuh dalam artinya gimana? Pemakaian? Nggak? Apa gimana gitu? Maksud gua gini, pertama itu lu pahami karakter orangnya kan kelihatan lah, lu bisa ngeliat lah. Oh waktu pas lu transaksi? Oke. Dari lu pegang helm aja, lu udah bisa ngerasain bang. Aroma. Bau curut apa bau? Aroma gitu. Tak sedap lah. Iya siap. Terus warna busa.
buluk gak, seger gak? Oh itu berarti pemakaian ya? Nah, ada kan yang emang turun warna karena usia. Iya betul. Ada yang turun warna ketutupan daki. Iya betul. Ya kan? Terutama kayak helm-helm tua lah ya. Helm-helm tua banyak kan turun warna. Ya, cuma kalau orang yang bersih, helm tetap kelihatan segar. Apalagi dia pakai balak ya. Pakai balak tuh, bisa. pakai balak tuh bro, makanya. Cuma bro. sekarang juga balak banyak yang murah luntur bang. Oh luntur? Banyak. Oh jadi pengaruh ke warna si interior. Aero yang giveaway kemarin yang menang ke gue, itu kan chin strapnya putih. Iya. Pas gua cuci, lunturan hitam ada bang. Oh berarti nggak bisa hilang? Nggak bisa hilang. Warna putihnya turun. Nah pertama di situ. Kedua, lu kalau menilai helm dari luar kelihatan dong. Ya, Pak. Fisik lah, fisik penampilan first impression ya. Nah, penampilan pertamanya kelihatan. Karet-karetnya perhatiin, kotor gak? Ya. Gitu. Debunya banyak gak? Ya, ventilasi kan, gitu ya. Nah, banyak kan juga seller sekarang kan sebelum dijual dilap-lap dulu, Bang. Iya. Pakai itulah, ya kan? Cuci muka lah gitu ya, cuci muka ya. Dilap-lap dulu, pas dilihat seger, pas dicium aromanya, buset. Iya, betul. Jadi, kenapa helm itu ketika lu dapet second lu harus cuci? Satu, kita nggak pernah tahu penyakit orang. Betul. Iya nggak? Apakah dia punya penyakit menular seperti sekarang yang mungkin lagi happening kan corona atau apa ya nggak? Ya, TBC ya nggak? Kepalanya kutuan ya nggak? Kupingnya congean ya nggak? Mau cipokan bengek. Tuh dia bro. Itu kalau dilihat dari mikroskop itu kumannya jari tengah tuh gitu. Ngapain lu liat gue lu katanya. Wah, katanya begitu ya kan. Itu dia bro. Jadi itu cukup bahaya bro. Nah kedua, biasanya ventilasi helm itu dia seperti airscope nih bro. Begini bro. Ada serangga terbang kita ngindar, gitu. Serangga tuh katanya. Nggak mungkin gitu. Dia jadi masuk ke dalam. Ngumpul di dalam, mau keluar nggak bisa karena hempasan angin dari depan itu kenceng. Jadi dia udah nggak bisa. Ini kan ujung-ujungnya mati. Jadilah bangke di dalam ventilasi. Ketika kena hujan si bangke itu akan mencair gitu. Membusuk. Dia ada di sela-sela dari ventilasi itu. Gimana cara bersihinnya? Ya mau nggak mau harus bongkar. Kenapa helm second itu harus lu langsung cuci gitu? Itu untuk membuktikan bahwa omongan si seller bener. Iya. Cek dan recheck lah. Cek dan recheck. Karena bukan apa-apa. Biasanya kalau kita COD dengan segala keterbatasan waktu yang kita punya, kita nggak maksimal bro ngeceknya. Baru pas di rumah ketahuan. Makanya lu kasih note ke penjualnya, bilang bro sorry, ini helm akan gua detailing. Mohon maaf sebelumnya, kalau helm ini ada minus ternyata yang nggak lu sebutin, kira-kira konsekuensinya seperti apa gitu. Ya memang gini Ron, maksudnya secara garis besar memang ketika lu beli helm second itu nggak mungkin 100% kondisinya mulus. Pasti ada minus gitu. Cuma kadang-kadang minus ada 10 dia bilang cuman 2. Nah, itu yang kita hindarin maksudnya. Tutup-tutupin. Nah, kalau misalnya saran, Bang, buat para buyer menurut lo apa dalam hal membeli helm second? Sebenarnya suatu bahasan yang menarik nih, Bro nih. Iya, enggak? Lu mau tahu nggak selanjutnya nih pembicaraan seperti apa nih? Lu saksikan nanti di episode berikutnya. Lu tetap saksikan terus pembahasan gue berdua sama Roni. Mungkin nanti kita ada tamu-tamu lain. Oh iya, masih ada tamu-tamu lain. Coming soon lah. Karena kalau salah gua ngomong, gua nggak enak nih. Jadi kita juga nggak ada. Oh nggak ada apa namanya? Unsur apa berpihak kemana-mana gitu nggak? Ya pertama nggak ada. Kedua kita juga nggak ada deskripsi bang. Udah langsung aja ngomong. Ya bro, ini gua nggak ada skenario nih bro tuh tuh. Apa adanya gua ngomong aja nih. Kita ibarat kata pepesan kosong ini bro nih kalau di helm nih. Biar kagak dibilang acting. Biar dibilang nggak acting, dan gua nggak ada pesanan dari siapa untuk bicara ini, nggak. Ini benar-benar pembahasan santai. Kalau orang sono bilang mungkin podcast ya boleh, terserah lu bilang podcast. Kalau ini ya gua asal ngucap, asal jeplak, asal ngomong, nggak ada disaring, nggak disensor ya. Kita bahas realita yang ada sekarang aja. Ya ini bukan Amer ini. Sirup, tuh. Sirup bro.
terus pantengin channel ini. Roni channel nggak punya karena sibuk dah, cupang lagi gila, lagi happening cupang gitu. Jadi lu pantengin aja di IG-nya. IG lu apa, Ron? IG lu, Ron? Armor_rider. Oh, Armor_rider. Jangan lupa lu follow tuh ya, bro. Pokoknya segitu aja dari gua, kita saksikan di episode berikutnya. Thank you.